sama-sama kita buat saat teduh kita. Sebelum kita mulakan saat teduh kita, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami di surga, pada hari ini Bapa kami datang di hadirat Engkau ya Bapa. Ya Bapa terima kasih Bapa karena Engkau telah menyamankan tidur kami pada hari semalam ya Bapa. Ya Bapa terima kasih juga Bapa karena Engkau telah memberikan nafas yang baru kepada kami pada pagi ini Bapa. Ya Bapa tolong Engkau berkatilah saat teduh kami pada pagi ini Bapa. Begitu juga dengan pastor yang berkhotbah nanti Bapa, tolong Engkau berkati dia juga Bapa agar dia dapat menyampaikan firman-Mu pada pagi ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama angkatkan lagu dengan apa akan dibalas. Katakan Kau Allah yang setia. Allah yang setia, apa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Katakan Kaulah harapan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita angkatkan lagu ini sekali lagi. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk pemimpin kebaktian pujian kita pada pagi ini. Kita akan meneruskan Yakobus 1 ayat 1 sampai 12. Kita akan ambil ayat 5 sampai 8. Oke? Ayat 5 sampai 8 pada pagi ini.
Masih dalam tajuk yang sama, yaitu rahasia menang menghadapi pencobaan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang telah Kau beri, suasana yang sangat indah. Kami tahu bila kami dibangunkan pada pagi ini, ia adalah bukti bahwa Engkau ingin menyatakan kemuliaan dan keagungan-Mu lewat daripada apa yang telah Kau sediakan bagi kami. Kami tahu Tuhan, jika kami masih hidup pada hari ini, ia adalah karena anugerah dan karena Engkau ingin menyatakan kepada kami tentang diri-Mu lewat daripada kejadian yang ada pada hari ini. Tuhan, kami mohon supaya Engkau memimpin hidup kami, supaya Engkau berbicara kepada kami lewat daripada firman-Mu pagi ini. Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki hati yang rindu untuk hidup benar di hadapan-Mu. Tolonglah kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saudara-saudari, mari kita baca Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hemat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Wow, ini luar biasa saudara-saudari. Dia kata, apabila kita menghadapi pencobaan dan kita menghadapi kekurangan hemat, hendaklah kita meminta daripada Allah bagaimana untuk menghadapi pencobaan yang kita hadapi. Dan Tuhan dengan setia akan memberikan dengan murah hati tanpa membangkit-bangkit, akan diberikan kepada kita. Tapi bila kita meminta, mintalah dengan iman, hemat itu. Dan jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, dia kata sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang seperti itu tidak akan menerima sesuatu pun dari Allah. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, rahasia yang keempat, bagaimana untuk menang menghadapi pencobaan. Kita harus memiliki hati yang ingin percaya. Kita harus memiliki hati yang ingin percaya kepada Tuhan. Nah, saya ingat kembali khusus berpengalaman dengan Allah. Kami diajar, bila kita menghadapi pergumulan, bila kita menghadapi pencobaan, bila kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan, mengapa semua itu terjadi, kita jangan mengomel, kita jangan mumble, kata orang, mencerut. Apa jadi ini apa? Tidak, bukan begitu. Tapi kita boleh bertanya kepada Tuhan. Itu yang kami pelajari. Wow, itu memberikan saya satu sukacita yang besar. Di mana saya boleh bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang sedang terjadi sekarang? Apa yang saya perlu pelajari daripada hal ini? Apa yang ingin Kau katakan pada saya, Bapa? Bila kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan, bila kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, lewat daripada situasi itu, kita boleh bertanya kepada Tuhan. Kita boleh bertanya apabila kita menghadapi pencobaan, apa yang sedang Tuhan lakukan. Kita boleh minta hemat daripada Tuhan. Ya, saudara-saudari yang saya kasihi, kita minta hemat dari Tuhan. Apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita minta tolong daripada Tuhan bagaimana untuk menyelesaikan pergumulan. Bagaimana untuk menghadapi pergumulan masalah ini.
kita boleh minta hemat daripada Tuhan. Karena kita memerlukan hemat daripada Allah bila kita menghadapi pencobaan atau masalah, saudara-saudari. Supaya bila kita ada hemat daripada Tuhan, kita dapat meresponi keadaan itu dengan bijak dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Saudara-saudari, hemat adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi dengan bijak. Itu maksud hemat, bukan kepandaian. Apabila dia menghadapi satu pergumulan atau satu permasalahan, hemat bermaksud mengetahui apa yang harus dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam persoalan itu. Itu hemat. Nah, saudara-saudari, dulu saya sangat takut, ya. Bila saya ada masalah, ya, dalam awal pelayanan saya, ketika itu saya masih bekerja di The Salvation Army Melaka pada masa itu. Ya, saya sering kali, masa itu saya masih mentah, saya baru 2 tahun kenal Tuhan, dan saya bekerja sebagai community worker di The Salvation Army Melaka. Ya, saya bekerja di sana. Jadi pelayanan saya adalah membantu orang-orang miskin, ibu-ibu tunggal, juga melayani di antara penagih-penagih dada drug addict. Juga saya melayani di antara orang-orang yang menghadapi masalah AIDS, ada masalah AIDS, ya. Jadi saya sangat khawatir, setiap hari saya khawatir, apa yang perlu saya buat kalau ini terjadi. Ya, saya sangat khawatir. Pada masa itu saya belum pandai meminta hemat kebijaksanaan daripada Tuhan. Saya belum pandai memohon bantuan daripada Tuhan. Saya menggunakan hemat kebijaksanaan saya sendiri. Dan saya sering, pada suatu hari ketika saya bekerja dalam The Salvation Army, saya begitu terperangkap dalam pelayanan, sehingga saya tidak dapat mengambil cuti. Ya, saya takut untuk ambil cuti. Saya takut jauh daripada telefon saya. Saya tidak pernah tutup telefon saya siang dan malam. Walaupun saya kena charge, saya tak pernah tutup. Saya takut saya menerima panggilan kecemasan, tapi saya tidak sedar. Saya takut untuk ambil cuti. Saya takut tidur lagi, saudara-saudari. Saya takut kalau saya tidur, saya tak dapat dengar panggilan telefon. Kalau saya tidur nanti, saya mungkin slow fikiran, tak dapat selesaikan masalah. Ya, bayangkan ketakutan yang berlebih-lebihan. Dan yang paling utama, saya dipaksa oleh bos saya untuk cuti. Kamu pergi cuti, dia kata. Kamu belum cuti. Saya tak mau cuti, saya kata. Biar cuti saya hangus. Tak mau, kata dia. Kamu pergi cuti. Dia tetapkan cuti saya, saudara-saudari. Dan betul, ya, ketakutan itu membuatkan saya juga hilang pertimbangan yang benar. Saya selalu murung, saya cepat marah. Dan akhirnya pemimpin saya berjumpa dengan saya dan berkata, "Roslyn, you are not the savior. Kamu bukan juru selamat." Dia adalah orang yang sangat berhemat, saudara-saudari. "You are not the savior," kata dia. Orang-orang yang kamu layani ini tidak pernah mengharap kamu dapat menolong mereka 100%. Dan kamu juga tidak boleh mengharapkan diri kamu dapat menyelesaikan masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka. Kamu pergi cuti. Ya, saudara-saudari. Itu membuatkan saya terfikir, ya betul loh. I'm not the savior. Kalau saya mau menjadi savior, bermakna saya sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Saya sadar saya menggunakan hemat kebijaksanaan saya sendiri untuk menyelesaikan masalah dan pergumulan dalam pelayanan dan juga kehidupan. Di awal pelayanan saya sebagai seorang pastor juga sama, ya. Wow, saya tidak berani tutup handphone saya. Saya tidak berani silent mode handphone saya. Bila telefon saya berdering tengah malam, saya ketakutan, saya khawatir, apa jadi? Bila saya call orang itu tidak dengar, saya call lagi sampai saya dapat, ya. Saya takut sekali bila saya dengar
jemaat saya kata, "Pastor, saya ada masalah." Oi, saya takut sekali. Saya takut sekali saudara-saudari bila saya dengar orang kata, "Pastor, saya ada masalah." Tetapi saudara-saudari, ada sesuatu yang terjadi. Saya mendengar satu kesaksian dari seseorang. Dia kata begini, masalah adalah masanya Tuhan akan bekerja. Bila kamu menghadapi masalah, kamu harus lihat bahwa itulah masa Allah akan melakukan sesuatu. Wow. Bila itu tertanam dalam pikiran saya, saudara-saudari, saya mula memiliki cara fikir yang berbeza. Bila orang datang kepada saya dan mereka berkata, "Pastor, kami ada masalah wang." Saya kata, "Oh ya, mari kita lihat bagaimana Allah akan menyelesaikan masalah wang ini. Biar kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Biar kita lihat bagaimana masa ini Tuhan melakukan perkara ajaib." Bila jemaat saya datang, mereka kata, "Pastor, anak saya ada masalah. Dia suka melawan." Mari kita melihat masanya Allah akan bekerja. Masanya Tuhan akan melakukan sesuatu. Wow. Itu menjadi suatu cara fikir yang sangat-sangat membawa pembebasan kepada saya sebagai seorang pribadi. Saya sangat mengucap syukur untuk kesaksian itu. Bila kita melihat perkataan masalah, masalah, kepada kita ubah, kita lihatnya kepada masanya Tuhan, masanya Allah, maka segala beban, segala ketakutan, segala pergumulan, segala kekhawatiran kita bila menghadapi pergumulan atau pencobaan akan lenyap. Kita harus percaya, saudara-saudari, bahwa dalam dunia ini tidak ada apa-apa yang terjadi tanpa kebenaran Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak akan jatuh 2 ekor burung pipit pun ke atas tanah kalau tanpa kebenaran Tuhan. Bayangkan, siapa peduli dengan burung pipit? Tapi tidak akan jatuh 2 ekor burung pipit pun tanpa kebenaran Tuhan. Tidak akan gugur. Tidak akan berubah warna rambut kita kalau bukan kebenaran Tuhan. Jadi oleh itu, apabila kita menghadapi pergumulan, ingat ini saudara-saudari, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja di belakang tirai. Dia sedang melakukan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Jangan lupa bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan lupa, apabila kamu menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan, kamu tidak pernah sendirian. Tuhan ada di sana. Pastor, kenapa kamu begitu yakin Tuhan ada di sana? Ya, Tuhan ada. Dia Immanuel. Pastor, saya ini kurang penting. Saya tidak cantik, saya tidak kaya, saya tidak pintar. Takkan Tuhan peduli dengan saya? Tuhan peduli. Buktinya Tuhan sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk Anda dan saya. Dia peduli. Firman Tuhan berkata bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Segala sesuatu dalam hidup kita, apapun yang terjadi, Allah mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan kita harus yakin akan perkara itu. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan mengubah situasi itu menjadi kebaikan bagi kita. Saya teringat apabila Yusuf bertemu dengan abang-abangnya. Abang-abangnya berkata, "Yusuf, kami minta maaf. Kami berbuat jahat terhadap engkau. Kami merencanakan keburukan bagimu." Tapi Yusuf kata, "Apa yang telah kau lakukan itu, Tuhan telah menjadikannya untuk kebaikan."
Kalau tidak dilakukan seperti itu, aku mungkin tidak ada di sini dan engkau tidak mungkin akan selamat daripada kebeluran itu. Tuhan mengubah situasi daripada kejahatan kepada kebaikan. Ya, kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa kita memiliki Allah yang peduli. Kita harus percaya bahwa kita memiliki Allah yang mengasihi kita. Kita harus percaya kasih Tuhan terhadap kita. Jika Allah sanggup memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, Allah pasti dengan penuh kasih karunia juga akan menolong kita dan bertindak untuk kita di saat-saat kita sukar. Pasti. Tidak mungkin kalau kita ibu atau bapak, apabila kita melihat anak kita dalam keadaan bahaya, seorang ibu atau bapak tidak akan duduk bergoyang kaki melihat anaknya menghadapi bahaya sendiri. Dia akan berlari kepada anak itu dan menolong anak itu. Sama juga dengan Tuhan kita. Kita harus percaya kasih Tuhan kepada kita. Kita harus percaya hati Tuhan kepada kita. Jangan biarkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan digoyahkan karena masalah kita. Jangan fikir dalam ayat ini kata, ya, jangan hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Tuhan akan tolongkah? Akan selesaikan masalah saya kah? Tuhan pedulikah kepada saya? Tuhan memperhatikankah kepada saya? Jangan khawatir. Jangan goyah. Minta dengan iman, jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut, pergi sana, pergi sini, tidak menentu, tidak tenang, tidak tentram. Orang seperti itu tidak akan mendapat ketenangan dan tidak akan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri tidak akan mendapat damai sejahtera dan pertolongan daripada Tuhan. Dia tidak akan menerima suatu apapun daripada Tuhan. Ya, jika kita memegang kendali, Tuhan akan lepas. Tapi bila kita lepas, Tuhan akan ambil alih. Saudara-saudari, apabila kita menghadapi pergumulan, apakah kita akan mengambil kendali atau kita lepas biar Tuhan yang ambil kendali? Mari kita fikirkan tentang perkara itu. Saya teringat Mazmur 23. Dia kata, di lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ketika si pemazmur dalam keadaan sukar, di lembah kekelaman, di lembah maut, dia tidak dapat melihat Tuhan, tetapi dia mendengar gada dan tongkat Tuhan. Kehadiran Tuhan. Dia dapat dengar gada dan tongkat Tuhan yang membuktikan bahwa Tuhan ada di sana. Maka dia mendapat penghiburan. Ada waktu bila kita menghadapi pergumulan, kita tidak dapat melihat Tuhan. Tetapi kita dapat melihat dunia yang dia ciptakan. Orang-orang yang dia hantar untuk menolong kita, untuk mendukung kita. Kita mendengar dan melihat pekerjaan Tuhan. Percaya dengan itu. Walau kita tidak dapat melihat Allah pada masa yang sukar, percayalah, Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itu janjinya. Tuhan tidak pernah akan mungkir janji. Tuhan tidak akan berbohong. Karena Tuhan berkata, janji Tuhan itu adalah seperti perak yang dimurnikan 7 kali. Murni, semurni-murninya. Percayalah kepada janji Tuhan. Apabila kamu menghadapi pergumulan, yakinlah Tuhan ada di sana. Dia akan menolong dan membebaskanmu. Amin. Mari kita berdoa. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan pada saat ini. Kita berdoa supaya hati kita akan terus berharap dan bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini dalam nama Yesus Kristus. Bapa, tolonglah kami untuk tetap percaya dan beriman kepadamu. Tolonglah kami untuk berharap kepadamu. Tolonglah kami tidak goyah,
tetapi yakin sepenuhnya akan hadirat-Mu, akan penyertaan-Mu, akan pertolongan-Mu di dalam masa-masa sukar kami. Tolonglah kami untuk percaya akan kasih-Mu dan janji-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang sakit di hospital pada saat ini, atau yang telah kehilangan orang yang tersayang, terkasih dalam keluarga mereka, supaya mereka terus percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kita juga berdoa bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang masih mencari pekerjaan, supaya mereka juga percaya bahwa Tuhan menjaga, memelihara, dan memimpin mereka. Kita juga berdoa bagi kaum keluarga kita pada masa ini, jika ada di antara kita yang sedang bergumul, yang menghadapi pencobaan, kita berdoa supaya mereka juga percaya kepada pertolongan Tuhan dan hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami membawa jemaat-jemaat keluarga kami yang sedang sakit, yang berada di hospital, di rumah, yang merasa tubuh badan mereka tidak memiliki kekuatan atau kesembuhan. Dalam nama Yesus Kristus, supaya mereka memiliki kepercayaan bahwa Tuhan ada bersama-sama mereka dan tidak akan meninggalkan mereka. Tolonglah mereka untuk berseru kepadamu, meminta hemat dan pertolongan. Tolonglah mereka untuk datang kepadamu dengan iman. Dan biarlah mereka berseru tanpa merasa goyah atau goncang atau tidak berkeyakinan. Tolonglah mereka untuk yakin dan beriman bahwa Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Tolonglah kami supaya iman kami, Tuhan, tidak iman yang melihat, tetapi biarlah kami hidup dalam iman yang benar. Kami juga berdoa bagi kaum keluarga yang sedang menghadapi masalah, yang mungkin telah kehilangan keluarga mereka atau sedang mencari pekerjaan, yang belum lagi keluar daripada pergumulan dan masalah karena COVID-19. Dalam nama Yesus Kristus, teguhkan mereka dan kuatkan mereka, supaya mereka tahu bahwa Engkau sentiasa menyertai dan bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang mencari wajah-Mu. Tolong juga mereka untuk tetap teguh dan tetap beriman kepadamu. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang di luar sana yang masih belum mengenal Engkau, yang tidak tahu bagaimana untuk menghadapi pencobaan mereka. Dengan firman Tuhan yang telah kami pelajari daripada Yakobus 1 ayat 1-12. Tolonglah supaya kami dapat memberitakan dan menolong mereka untuk menang dalam pencobaan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya kembalikan kepada pemimpin pujian kita. Kita akan nyanyikan chorus lagu yang kita nyanyikan sebentar tadi. Dan kita akan memuji Tuhan. Dan kita akan berjumpa pada esok hari. Tuhan memberkati. Yesus, ku bersyukur.